Di antara pertanyaan kawan-kawan, kalau mau belajar Quran mulai dari mana Ustaz? Maka jawaban yang selalu saya sampaikan adalah tentang idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati. Kalau ingin belajar Quran mulainya dari mana? Maka mulailah dari makharijul huruf dan sifat huruf. Bagaimana membunyikan huruf, kemudian bagaimana pula memberikan hak-hak huruf berhubungan dengan sifat-sifatnya. Dari mana kita mengambil rujukan atau belajar dari mana? Maka salah satunya adalah dari buku Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid. Buku ini berisi tentang bab makhraj, sifat, ahkamun nun sakinati wa tanwin. Setidaknya ada 14 bab pembahasan ilmu tajwid terdapat di dalam buku Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid ini. Apa kira-kira arti sifat itu? Ya. Sifat apa makna arti kata sifat itu kira-kira apa? Apa arti sifat? Api, apa sifatnya? Panas. Nah, jadi sesuatu yang menempel kepada benda. Besi sifatnya padat. Nah, itu. Manusia sifatnya macam-macam. Ada malas, ada rajin ya. Itu. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang menempel kepada benda, dan yang kita bahas adalah sifat huruf. Sifat huruf berarti segala sesuatu yang menempel kepada huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Itu yang kita bahas. Segala sesuatu yang menempel kepada huruf hijaiyah. Contoh, apa sifatnya? Antara mengalir atau tidaknya nafas, contohnya. Ya, mengalir atau tidaknya suara, itu sifatnya nanti. Ya. Sifat ini terbagi kepada dua. Ada yang sifat berlawanan dan ada yang sifat tidak berlawanan. Sebenarnya kalau dibagi lagi dari atas ada dia. Ada namanya sifat lazimah dan sifat aridhah. Tapi aridhah itu tidak masuk kepada pembahasan sifat yang dimaksud, maka tidak perlu kita bahas. Jadi langsung saja, sifat itu terbagi dua, ada sifat yang berlawanan dan ada sifat yang tidak berlawanan. Sekarang kita yang bahas terlebih dahulu adalah sifat yang berlawanan. Ada berapa pasang? Ada 5 pasang. Ya. Pelan-pelan sambil tarik nafas dalam-dalam. 1. Namanya adalah hams. Lawannya jahar. Di buku halaman berapa? 64. Kalau tidak terlalu nampak di papan tulis. Kemudian yang kedua, syiddah. Lawannya rokhawah. Yang ketiga, isti'la. Lawannya apa? Istifal. Yang keempat, itbaq. Lawannya infitah. Yang kelima, yang terakhir, illaqa. Lawannya isman.
Idlaq lawannya ismat. Sekali lagi dalam pembacaan, hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rokhawah, isti'la ya, isti'la lawannya istifal, istifal. Itbaq lawannya infitah, infitah. Dan yang kelima idlaq, idlaq lawannya ismat, ismat. So, nah, ini adalah namanya sifat yang berlawanan. Maka dengan 5 pasang ini nantinya kesimpulannya adalah setiap satu huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. Oke? Satu huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. Nah, ini nanti kita lihat. Sekarang tugasnya dalam waktu 3 menit hafal 5 pasang ini. Pasangan saja dulu namanya. Dan pasangannya nggak boleh tertukar. Ya, nggak boleh ditukar-tukar pasangannya. Ya. Satu-satu, kalau langsung 5 nggak bisa. Satu-satu dulu. Pasangan yang pertama. Antara hamas lawannya jahar. Kata kunci pertama ini adalah nafas. Kata kuncinya adalah nafas. Nah, jadi ingat aja kata kunci ini. Jadi mudah ngafalnya. Oke, pasangan yang pertama, hamas yang pertama kita lihat. Pengertiannya adalah jariyanun nafasi 'inda nutqi bihurufihi, yaitu mengalirnya nafas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Itu pengertiannya, mudah. Ingat kata kuncinya nafas. Mengalirnya nafas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa saja huruf hamas maka terkumpul dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf hamas. Sekali lagi terkumpul dalam fahassahu. Fahassa, gigit ujung lidahnya sa. Fahassahu syakhsun. Syakhsun sakat. Sakat. Okay. Dia ini kumpulan huruf supaya mudah dihafal. Fahassahu, jangan fahassahu ya. Kalau fahassahu nanti 2 huruf sinnya jadinya. Fahassahu. Nah, ini kumpulan-kumpulan hurufnya. Dibuat dia dalam bentuk kalimat. Dibuat dia dalam bentuk kalimat supaya mudah dihafal. Ada artinya kalimat ini? Ada artinya. Fahassahu, hasun itu hendaklah ya. Maka dianjurkan, maka diperintahkan syakhsun seseorang itu untuk sakat diam. Apa dia fahassahu tuh? Berarti menyuruhnya, seseorang menyuruhnya. Nah.
untuk diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau berkata yang bermanfaat. Tapi kalau rasanya tidak bermanfaat, menyakiti orang lain, maka diam. Nah, fahathahu syakhsun sakat. Maka lawan dari hamas adalah jahar. Maka lawan dari mengalir apa? Tidak mengalir. Tertahan. Inhibasun nafasi 'inda nutqi bihurufi. Tertahannya nafas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa huruf jahar? Maka jawabannya adalah selain huruf hamas. Ya, apa huruf jahar? Maka selain huruf hamas. Maka cukup dihafal huruf hamas, otomatis tahu huruf jahar. Contoh, saya ambil huruf jim. Pertanyaan pertamanya, dari mana makhraj huruf jim? Jawabannya wastul lisan, tengah lidah. Maka pertanyaan berikutnya, apa sifat pertama dari huruf jim? Jahar. Nah, ini dia aplikasinya seperti itu ya. Nanti ujiannya di akhir juga seperti itu. Ya, ini sifat pertama dari. Kenapa? Karena nggak ada di fahathahu syakhsun sakat. Otomatis kalau nggak ada di fahathahu berarti otomatis dijahar dia. Ya kan? Jadi nggak perlu dihafal keduanya. Cukup salah satu saja dihafal, otomatis tahu, yaitu huruf hamas. Oke, boleh 2 menit dari sekarang. Hafal pengertiannya, hafal hurufnya. Singkat, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Khusus untuk pasangan yang kedua agak istimewa sedikit, ada sifat pertengahannya. Syiddah lawannya roho. Sebelum kepada pembagian, kita fokus pada 2 ini dulu. Pada pertengahan ya. Syiddah. Apa kata kunci yang kedua ini? Adalah suara. Ingat, yang pertama kata kuncinya nafas, dan yang kedua kata kuncinya adalah suara. Pengertiannya, yang pertama syiddah, yaitu inhibasus saut 'inda nutqi bihurufihi, yaitu tertahannya suara. Ingat, kata kuncinya suara. Tertahannya suara ketika membunyikan huruf-hurufnya. Hurufnya terkumpul dalam kalimat ajid qattin bakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf syiddah. Ajid qattin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dengan ta.
Taib. Kemudian lawan dari syiddah adalah rokhawah. Rokhawah. Kalau tadi syiddah tertahan suara, maka lawannya adalah mengalir suara. Mudah ya. Mengalirnya suara ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa hurufnya? Selain huruf syiddah. Selain huruf syiddah. Hamzah, jim, dal. Pokoknya 5 huruf qalqalah itu masuk kepada syiddah. Ya, mohon maaf sedikit tadi agak tertinggal dalam melatih penyebutan huruf-huruf hamas. Ya. Contohnya tadi fahassahu, maka bisa dirasakan untuk membuktikan mengalirnya nafas, letakkan saja telapak tangannya di depan mulut, maka F, terasa. Ha, S, S, ya, S, S, ngalir, S, ak, at. Nah, itu terasa mengalir nafas. Nah, itu bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian lawannya jahar, tertahan nafas. Apa salah satu contoh hurufnya? Huruf gha contohnya. Gha. Ada terasa mengalir nafas? Tidak, berarti dia otomatis jahar. Baik, tambahan juga pemahaman sedikit tentang mengalir nafas dan tidak mengalirnya nafas ini, ya. Bukan berarti contoh lawannya adalah jahar, bukan berarti tidak ada mengalir nafas sama sekali. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah yang lebih dominan adalah tertahannya nafas. Hamas maksudnya, mengalirnya nafas. Maksudnya di situ adalah yang lebih dominan adalah mengalir nafas. Jahar, yang lebih dominan adalah tertahannya nafas. Nah, itu penjelasan secara rincinya. Tapi kalau untuk pemahaman yang bisa diambil cukup yang itu tadi. Kenapa? Tidak semua yang maksudnya benar-benar tertahan nafas, nggak ada mengalir nafas, enggak. Contohnya huruf zai contohnya. Sebut coba. Za. Ada terasa mengalir nafas? Ada. Tapi apa sifat jahar yang pertama? Apa sifat zai yang pertama? Jahar, tertahan nafas. Berarti maksudnya adalah yang lebih dominan adalah tertahannya nafas. Nah, itu. Jadi tidak tidak benar-benar enggak ada mengalir nafas sedikit pun, bukan itu pemahamannya, ya. Begitu juga tentang yang kedua ini. Taib. Pada pasangan yang kedua ini agak istimewa, ada sifat tawasud namanya, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Ini ya. Sifat tawasud, kemudian hurufnya ada lin, Umar. Baik. Kalau kita lihat apa pengertian tawasud? Berarti maksudnya pertengahan atau bainiyah ya. Pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Jadi pengertian tawasud ini adalah tidak sempurna tertahannya suara seperti syiddah. Nah, itu maksudnya ya. Tidak sempurna tertahannya suara seperti syiddah, tidak sempurna tertahannya suara seperti syiddah, dan tidak pula sempurna mengalirnya suara seperti rokhawah. Nah, jadi pertengahan dia. Tidak sempurna tertahannya suara seperti syiddah. Syiddah kan artinya tertahan suara. Tidak sempurna tertahannya suara seperti syiddah,
dan tidak pula sempurna mengalirnya suara seperti rokhawah. Apa hurufnya? Yaitu ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, ro. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin, umar. Lin, umar. Baik, kita lihat. Kalau syiddah murni tertahan suara, ya, murni tertahan suara. Contohnya as-sufaha, kan? Minas sama, itu tertahan dia. Sedangkan lawannya rokhawah, ro contohnya salah satunya ghairil maghdu, ngalir dia. Nah, ini rokhawah. Ya kan? Ini tertahan secara sempurna, ini mengalir secara sempurna. Sedangkan tawasud pertengahan. Jadi maksudnya adalah aliran tawasud ini zamannya tidak sepanjang rokhawah. Bisa kita lihat pada kalimat bismillahi. Bismillahi. Sin. Sin itu sifatnya yang kedua apa? Rokhawah. Sempurna mengalirnya. Bismillahi. Sedangkan lam di lafaz Allah adalah tawasud. Jadi mengalirnya sin itu lebih panjang dibandingkan mengalirnya lam. Maka berapa ukurannya ngalirnya? Tidak ada pemahaman seperti itu. Tapi kalau kita ibaratkan, kalau mengalirnya rokhawah ini 1, maka mengalirnya tawasud itu setengah. Nah, itulah ibaratnya. Jadi zaman mengalirnya lebih pendek. Maka dia tidak tertahan secara sempurna seperti syiddah dan tidak pula mengalir secara sempurna seperti rokhawah. Dia pertengahan. Makanya termasuk ini yang sering kita sampaikan di pembahasan makhraj, ya, terputus suara. Nah, itu tidak boleh 5 huruf ini. Alhamdu, an'amta, mursalin. Kalau dibaca mursalin, perlawanan dia jadi syiddah dia. Nah, itu maksudnya sifat itu. Ya. Syiddah, rokhawah, kemudian ada pertengahan namanya tawasud. Maka hafal huruf syiddah, ajida qattin bakat, tahu huruf tawasud, maka otomatis faham huruf rokhawah. Selain dari huruf syiddah dan tawasud, maka otomatis huruf rokhawah. Maka dengan huruf jim tadi, kita ambil contoh. Sifat pertamanya tadi apa? Jahar. Maka sifat kedua pada huruf jim adalah syiddah. Sudah 2. Ada dia ajid, jim. Ya. Nah, itu. Boleh 3 menit lagi ditambah hafalannya pada 2 pasang. Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawah. Silakan pelan-pelan difahami, dihafal. Ingat kata kuncinya, yang pertama nafas, yang kedua suara. Dari mana makhraj huruf do? Hafatil lisan, tepi lidah. Taib. Apa sifat pertama pada huruf do? Jahal. Apa sifat keduanya? Rokhawah. Jahar apa artinya? Tertahannya nafas. Maka do, di, du. Nggak ada mengalir nafas. Do, di, du. Kemudian dia rokhawah. Do, maka faqul nadrib. Nad. Nah, itu mengalir suaranya rokhawah. 2 pasang. Sudah. Pasangan ketiga, lanjut.
lagi. Ya, 3 pasang dulu sebelum asar nih. Panjang malam ini tidak. Panjang mbak tidurnya ya. Pasangan yang ketiga namanya adalah isti'alah. Lawannya adalah istighfar. Apa kata kuncinya ini? Kata kuncinya adalah terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Terangkat atau tidaknya atau tidak pangkal lidah. Terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Oke. Pengertian yang pertama isti'ala. Isti'ala. Pengertiannya adalah irtifa'u aqsal lisan ila hanakil a'la 'inda nutqi bihurufi, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas, ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Ketika membunyikan huruf-hurufnya. Terangkatnya posisi pangkal lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa hurufnya? Yaitu terkumpul dalam kalimat khusso dautin. Nah, ini huruf-huruf tebal semua di sini. Khusso dautin qil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Khusso dautin qil. Khusso dautin qil. Nah, bisa disebut isti'ala ini adalah huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf yang dibaca tebal. Adapun lawan dari isti'ala adalah istifal. Ya, kalau isti'ala irtifa'u aqsal lisan, terangkatnya posisi pangkal lidah, maka istifal itu adalah tidak terangkat. Apa bahasa? Kalau di buku pun saya payah mencari bahasanya. Terdampar saya di situ. Atau ada bahasa Indonya, bahasa kitanya. Lawan dari terangkat itu. Ya, makanya. Tapi maksudnya paham ya. Nah, itu. Jadi posisi lidah itu baik. Jadi kalau yang
isti'ala, maka posisi lidahnya nanti akan menggembung pangkal lidahnya. Ya, menggembung posisi pangkal lidahnya. Contohnya ini sa, tipis. Sa, datar lidahnya. Sa. Tapi ketika huruf tebal, so, nanti seperti ini posisinya. So. Sa. Za, tipis. Za. Ketika tebal, wo. Nah, ini dia. Maka, kenapa dilarang untuk memonyongkan kedua bibir ketika penyebutan huruf-huruf tebal? Karena ketebalan itu tidak berasal dari bibir, tapi karena menggembungnya posisi pangkal lidah, sehingga suara yang keluar dari rongga mulut menjadi bulat bunyinya. Sa, so, za, wo, ta, to, gitu. Jadi murni posisi lidah di dalam yang membuat dia tebal. Maka kalau huruf jim, sifat pertamanya jahar, keduanya syiddah, maka yang ketiga adalah istifal. Nah, begini aplikasi dalam mencarinya ya, dalam mencari sifat-sifat huruf. Dan ini nanti bisa dibuktikan. Jahar tertahan nafas, yaitu jajiju baje, nggak mengalir. Syiddah tertahan suara, baje. Nah, itu pantulan itu bukti tertahan. Ya, apa buktinya? Suatu benda yang mengalir kencang, mobil gitu contoh, mengalir kencang. Ketika dia tertahan, maka dia akan mantul. Nah, itulah kan, mental dia. Mobil juga itu, semakin kuat, kencang, tertahan, tabrakan, maka dia akan mundur. Begitu juga huruf qalqalah. Kenapa semuanya dia masuk kepada syiddah? Karena tertahan suaranya sehingga dia memantul. Abe, aje, ade, alqo, alqo. Ada sifat tambahan qalqalah. Nah, gitu. Maka hamzah juga seperti itu, tertahan, tapi dia enggak ada sifat qalqalahnya. Maka dia sufaha, as-sama, nah, tertahan dia. Nah, itu bukti sifat syiddahnya. Sifat istifalnya, ya huruf jim, kan bukan dibaca jo, kan enggak. Ja, ringan istifal. Jadi semua itu bisa dibuktikan sifatnya. Kita ambil huruf fa contohnya. Sifat pertama fa, makhrajnya dulu. Apa makhrajnya? Ya, menempelkan ujung gigi seri atas ke bibir bahagian bawah di syafatain. Sifat pertamanya hamas. Sifat kedua rohoa. Sifat ketiga istifal. Sudah 3 pasang. Sudah 3 sifat yang kita dapati masing-masing huruf hijaiyah. Ada 2 pasang lagi. Silakan ditambah hafalannya sambil istirahat, dan kita istirahat dulu ya. Cukup dulu. Nanti berasap. Untuk yang tidak berlawanan, nah singkat aja ya, singkat kita bahasnya karena dia nggak pasangan, cuma poin-poin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini aja yang berpasangan, ini nanti 2 lagi kita selesaikan. Taib, terima kasih banyak atas kebersamaan dan keistiqomahan kita duduk sampai siang ini. Insyaallah 1 babak lagi nanti setelah asar. Kita selesaikan sifat insyaallah. Kita istirahat dulu, refresh dulu. Nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan perjuangan kita. Baik, pada pasangan yang keempat. Ya, pasangan yang keempat namanya adalah
itbaq. Lawannya infitah. Itbaq lawannya infitah. Kata kuncinya apa? Menempel atau tidaknya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Menempel atau tidaknya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Itu kata kunci. Menempel atau tidaknya, menempel atau tidaknya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Baik, itbaq kita beri ta'rifnya, yaitu ilsaqun juz'un kabir minal lisan ila hanakil a'la 'inda nutqi bi hurufi. Ilsaq itu artinya menempel. Menempelnya sebahagian besar lidah, menempelnya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Sebahagian besar lidah, menempelnya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa hurufnya? Yaitu ada 4. So, do, kemudian to, lo. 4 hurufnya. So, do, to, lo. Baik. Maka 4 huruf tebal masuk kepada itbaq. Isti'la plus itbaq. Ya, isti'la plus itbaq. Sedangkan yang 3 kha, gha dan qaf ini dia isti'la plus infitah. Ya. Ya, sedangkan secara keseluruhan huruf isti'la ini maksudnya. Khussadau tinqil masuk 7 huruf ini. Tapi di itbaqnya hanya pada 4 huruf saja. Di mana kita bisa melihat perbedaan membacanya? Nah, ini antara itbaq dan isti'la plus itbaq dan isti'la plus infitah, yaitu ketika dia baris bawah. Ya. Kalau huruf-huruf isti'la yang dia plus itbaq, ya, tidak hanya terangkatnya posisi pangkal lidah, ditambah itbaq, dia ilsaqun juz'un kabir minal lisan. Hampir semua lidah itu naik ke langit-langit atas. Semua kondisi. So, si, su. Do, di, du. Do, ti, tu. Dha, dhi, dhu. Tapi ini kha, khi. Tampak perbedaannya? Karena dia infitah. Tidak ilsaq sebagian besar. Salah satunya adalah ketika kasroh bisa dilihat. Khi, ri, ti. Bukan khui, ghui, qi. Tidak. Tapi khi, ri, ti. Pengaruh apa? Pengaruh sifat infitah pada 3 huruf ini.
Maka kesimpulan pada isti'la itbaq ini adalah dapat kita simpulkan setiap isti'la belum tentu itbaq. Setiap itbaq sudah pasti isti'la. Tuh, coba dicerna itu kesimpulan. Ketika dia isti'la belum tentu itbaq. Ya, ketika dia isti'la belum tentu itbaq. Tapi ketika dia itbaq sudah pasti isti'la karena dia sudah masuk di isti'la khussadagtin qil. Maka nah itu dia. Kalau tadi itbaq itu ilsaq menempel. Sedangkan infitah pengertiannya adalah iftiraq. Iftiraq terpisah. Ya, terpisahnya posisi lidah dari langit-langit atas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Itu semua huruf tipis ada di infitah. Baik. Bisa dilihat salah satunya ketika dia baris bawah. Karena marotibut tafkhim kan ada 5 tingkatan tafkhim itu, yaitu paling lemahnya ketika kasrah. Maka ini dia. Kalau itbaq hampir semua posisi bahkan sukun sekalipun tetap ilsaq. Ya, contohnya bels, belto, bel tebal dia semuanya. Maksudnya karena itbaqnya. Tapi karena ini infitah, ya kasrohnya lihat. Khi, ri, qi. Nah itu. Karena pengaruh sifat. Isti'la plus itbaq, ya, itu lebih kuat dibandingkan isti'la plus infitah. Dalam matan juga sudah disebutkan litbaqu aqwa. Itbaq itu lebih kuat, huruf-huruf itbaq itu lebih kuat dibandingkan isti'la plus infitah. Ya. Dalam harokat fathah pun antara qala, qaf dengan su, qala wal asu, su itu lebih kuat dibandingkan qa. Jadi dari segi penyebutan huruf isti'la plus itbaq lebih kuat dibandingkan isti'la plus infitah. Sudah 4 pasang huruf jim. Sekali lagi sifat pertamanya jahar 2, syiddah 3, istifal 4, infitah. Jim. Sudah 4 pasang.
Terakhir, satu pasang terakhir. Kita selesai ya. Oke, pasangan yang terakhir namanya adalah idlaq. Lawannya ismat. Idlaq pakai dzal ya, bukan pakai zai, bukan izlaq tapi idlaq. Lawannya ismat. Kata kuncinya ya, mudah atau sulitnya. Mudah atau sulitnya penyebutan huruf. Baik, kita terjemahkan di idlaqnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, terjadi perbedaan pendapat para ulama tajwid tentang sifat huruf juga. Sebagaimana di makhraj ada yang berbeda. Di antara perbedaannya adalah ada ulama tajwid yang tidak memasukkan idlaq dan ismat pada sifat huruf. Ya, tidak memasukkan pada pembahasan sifat huruf. Karena apa? Dari segi ta'rif dan pengertian saja, dia tidak ada hubungannya dengan penyebutan huruf. Contoh, hamas jahar. Antara mengalir dan tidak mengalirnya nafas, itu sangat berpengaruh pada penyebutan huruf. Antara mengalir suara dan tidak mengalir suara, itu sangat mempengaruhi dalam penyebutan huruf. Terhadap tidak terangkatnya pangkal lidah atau terangkatnya pangkal lidah sangat mempengaruhi penyebutan huruf. Tapi dari segi ta'rif idlaq ini ikhraju harfi bisuhulah. Keluar huruf dengan mudah. Sedangkan lawannya ismat keluar huruf dengan sedikit sulit. Gitu. Dari segi ta'rif enggak ada hubungannya dengan tajwid dalam penyebutan huruf. Makanya terjadi perbedaan. Idlaq dan ismat ini masuk atau tidak dalam sifat. Tapi tetap kita manut ke pendapatnya Syekh Ibnul Jazari yang mengatakan makhraj dan sifat itu berjumlah 17, maka idlaq dan ismat termasuk kepada sifat huruf. Taib. Pengertian idlaq adalah ikhraju harfi bisuhulah, keluar huruf dari makhrajnya dengan mudah. Keluar huruf dari makhrajnya dengan mudah. Hurufnya terkumpul dalam kalimat farra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. 6 huruf. Farra min lubbin, fa, ra, mim, nun, lam, ba. Maka dari segi pengucapan digolongkanlah 6 huruf ini kepada yang tidak terlalu sulit dalam penyebutannya. Fa, ra, ma, na, la, ba, ringan. Fa, ra, ma, na, la, ba, farra min lubbin. Sedangkan lawannya ismat, yaitu ikhraju harfi bisu'ubah, keluarnya huruf dari makhrajnya dengan sedikit sulit dalam pengucapannya atau sulit dalam penyebutannya. Itu huruf-huruf tebal semua, itu huruf-huruf yang berat.
Ya, so, do, to, lo, ho, go, ko. Itu berat, sulit dalam penyebutannya. Selain dari yang 6 huruf ini. Oke, kita ambil huruf lam. Contoh. Mana makhraj lam? Hafatul lisan, tepi lidah. Maka sifat pertamanya adalah jahar. Sifat keduanya tawasud. Ingat, sifat yang kedua ada pertengahan. 3, istifal. 4, infitah. 5, idlaq. Maka apapun huruf hijaiyahnya pasti memiliki 5 sifat karena dia terdiri dari 5 pasang. Oke, untuk latihan saja supaya lebih faham bagaimana cara pengambilannya ya, cara pengambilan sifatnya itu. Kita latih. Oke, ini hanya untuk melatih bagaimana cara pengambilannya saja. Boleh kalau mau lihat buku dulu boleh, ya. Pokoknya melatih bagaimana cara pengambilannya, bagaimana itu dilatih. Tentukan makhrajnya, kemudian sebutkan 5 sifatnya. 10 menit dari sekarang. Boleh dulu lihat buku, tidak ada masalah. Tapi untuk besok pagi nggak boleh lihat buku. Ini supaya maksudnya faham aja bagaimana cara pengambilannya, ya. Sifat pertamanya apa, keduanya apa, yang ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Boleh 10 menit dari sekarang. Ya, ada waktu. Yang pertama huruf Gha, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Dod, yang keempat huruf Ta, dan yang kelima huruf Fa. Ya. Tidak masalah lihat buku juga, tapi istilahnya faham bagaimana cara pengambilan dalilnya. Mohon maaf, pengambilan sifatnya itu. Ya, faham dulu bagaimananya. Yang pertama huruf Gha. Ain yang ada titiknya, Gha. Yang kedua huruf Jim. Jim. Yang ketiga huruf Dod. Huruf So yang ada titiknya, Do. Yang keempat huruf Ta. Dan yang kelima huruf Fa. Fa, Fi, Fu. Cukup semuanya? Kita periksa secara bersama-sama.
Kan intinya adalah faham bagaimana pengambilan sifatnya. Taib. Yang pertama huruf gha. Makhraj huruf gha adalah adnal halqi, ujung tenggorokan. Makhrajnya adalah ujung tenggorokan. Taib. Sifat pertama huruf gha antara hamas dan jahar, di mana dia? Di jahar. Tidak ada di hamas berarti otomatis di jahar. Oke. Kemudian yang kedua antara syiddah tawasut rokhawah, maka gha berada di rokhawah. Tidak ada huruf syiddah ajid qatin bakat, tidak ada di tawasut lin umar, maka otomatis dia di rokhawah. Antara isti'la dan istifal, gha berada di istifal. Tidak ada di isti'la khussadautin qil. Oke, ada khussadautin gha berarti ada di isti'la. Kemudian yang keempat antara itbaq dan infitah, ada di infitah. Tidak ada di sodotodho, itbaq otomatis dia di infitah. Kemudian yang kelima idlaq dan ismat, gha berada di ismat. Tidak ada di idlaq farra min lubbin, tak ada huruf gha maka otomatis di sampingnya ismat. Nah, begitu cara pengambilannya ya. Yang kedua huruf jim. Makhrajnya adalah wastul lisan. Sifat pertamanya jahar, kedua syiddah, ketiga istifal, keempat infitah, kelima ismat. Tamam. Huruf dod makhrajnya hafatil lisan, pangkal lidah, tepi lidah. Sifat pertama jahar, kedua rokhawah, ketiga isti'la, keempat itbaq, kelima ismat. Tamam. Huruf ta makhrajnya tarful lisan, ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Oke, sifat pertama huruf ta hamas, kedua syiddah, ketiga keempat kelima ismat. Terakhir huruf fa makhrajnya syafatain, ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bahagian bawah. Taib. Sifat pertama, kedua rokhawah, ketiga keempat kelima idlaq. Ya, jadi begitu ya. Di atas pasangan itu pasti dia salah satu. Kalau enggak A pasti B. Kalau enggak C pasti D. Nah, itu dia. Sudah pasangan dia. Nah, ini 5 sifat yang berlawanan. Baik, kita lanjutkan 7 sifat yang tidak berlawanan. Masih ada waktu? Oke, jadi di awal kita sampaikan sifat terbagi kepada 2. Oke, sifat berlawanan dan tidak berlawanan. Baik. Ada 7. Safiruha sadun wazayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu min wawun wayaun sukina wan fataha qabalahuma walin hirafi suhiha. Ada semua di sifat huruf. Bab sifat huruf. Taib. Yang pertama safir. Yang pertama namanya safir. Pengertian safir adalah kalau dari segi arti bahasanya kan sautun ta'iratun, suara seperti burung. Tapi entah burung apa yang bunyinya kayak itu enggak tahu. Ya. Pengertiannya adalah nafas dan suara yang keluar dari antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah.
antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Hurufnya ada 3, yaitu sin, zai, sod. Sin, zai, dan sod. Dari mana ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah? Kan cara pengucapannya tadi adalah ujung gigi seri atas dan bawahnya ditautkan. Nah, itu namanya sifat sofir. Maka dia bukan, mohon maaf, bukan sa. Ya, bukan sa, bukan za, bukan so, tapi sa, za, so. Nah, itu dia. Jadi ada ngalir dulu. Baru sebut harokatnya. Ya. Nah, itu dia. Nama sifatnya sofir. Ya, sofir. Kita ambil contoh huruf mudah hamzah contohnya. Sifat pertama, mohon maaf. Kita ambil zai contohnya. Makhrajnya sudah. Sifat pertamanya jahar, kedua rokhoa, ketiga istifal, keempat infitah, kelima ismat, yang keenam sofir. Nah, begitu cara pengambilannya. Kalau ada dia pada huruf itu, maka masukkan. Tapi kalau nggak ada contohnya, jangan masukkan. Ya, karena dia kadang ada, kadang tidak, tidak semua. Baik. Yang kedua namanya qalqalah. Pengertiannya adalah terpantulnya suara huruf yang sukun, terpantulnya suara huruf yang sukun di makhrajnya, di makhrajnya. Hurufnya terkumpul dalam kalimat qatabu jadin. Qatabu jadin. Ya, tentang pembahagiannya sudah kita bahas tadi. Kemudian bagaimana cara membacanya juga sudah kita bahas. Memantulkan huruf yang sukun fi makhrajihi. Idtirabu sautil harfis sakin fi makhrajihi inda nutqi bi hurufihi. Qalqalah. Sofiruha sodun wazayun sinu qalqalatun qutbu jadin. Kemudian yang ketiga lin. Apa lin itu? Wawun wayaun sukina wan fataha qoblahuma. Yaitu iya, hurufnya ada 2. Ya, waw sukun, sebelumnya harokat fathah. Wan fataha qoblahuma, dan fathah sebelum keduanya. Ini lin namanya. Ya mati, waw mati, sebelumnya baris atas. Itu mudahnya. Ya mati, waw mati, sebelumnya baris atas. Berikutnya 4. Wawun waya unsukina wan fataha qoblahuma walin hiraf. Berikutnya inhiraf. Inhiraf.
Apa hurufnya? Lam dan ra. Pengertiannya adalah inhiraf itu mailun, condong atau memalingkan. Apa yang dipalingkan? Yaitu suara. Ya, memalingkan suara. Atau maksudnya mengalirkan suara. Itu bisa. Jadi mengalirkan alhamdu, ya, terberikannya inhiraf ini supaya tidak memantulkan huruf lam. Alhamdu, tapi tidak alhamdu, alhamdu. Alir saja. Begitu juga dengan huruf ra, ada sifat inhirafnya. Ya, terberikan sifat inhiraf maka tidak akan berlebihan sifat takrirnya. Arra, arra, arri, arri. Palingkan atau memalingkan suara huruf ra. Yang kelima namanya takrir. Fil lami warra wa bitakririn ju'il. Takrir. Hurufnya satu yaitu huruf ra. Maka ra ada di inhiraf, ada di takrir. Maka huruf yang paling banyak sifatnya yaitu huruf ra. Ya, 5 di yang berpasangan, 2 di yang tidak berpasangan. Itu tadi berhubungan juga dengan getaran huruf ra. Ya, kalau ditanya berapa getaran huruf ra, maka jawabannya cukup 1 kali. Safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir. Kemudian yang keenam, tafasyi. Hurufnya satu yaitu shin. Pengertiannya adalah takrir tadi udah pengertiannya? Belum, ya. Bergetarnya posisi ujung lidah. Bergetarnya posisi ujung lidah ketika membunyikan huruf ra. Ketika membunyikan huruf ra. Ya, ketika membunyikan huruf ra, bergetarnya posisi ujung lidah ketika membunyi irti'adu ra'sul lisan 'inda nutqi bi hurufir ra. Tafasyi. Tafasyi adalah intisarur rih fil fammi. Ya, tersebarnya nafas dan suara, tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut dan tidak dimiliki oleh huruf selain huruf shin saja. Tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut. Tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut. Ya, tuh. Nah, itu. Minasya, minasya, asya, ya. Terakhir yang ketujuh, namanya adalah istitolah.
istitalah. Yang ketujuh. Artinya adalah imtidadus saut, yaitu memanjangkan suara. Memanjangkan suara ketika menyebutkan huruf dod. Ketika membunyikan huruf dod. Prosesnya sudah kita sampaikan juga, yaitu bagaimana memunculkan istitalah pada huruf do, yaitu menggesekkan tepi lidah dengan gigi geraham atas bahagian dalamnya, ya, sehingga dia memunculkan suara. Kalau Ustadz Husni mengibaratkannya seperti ini, kayak kita makan daging, terus ada daging nempel di gigi geraham kita. Nah, gitu kan. Didorong pakai tepi lidah. L. Nah, itu memunculkan suara. Jadi bukan enggak, tapi L. Walad. Faqul nab. Ada. Ya, saya kan. Ya, sehingga memunculkan suara imtidadus saut, memanjangkan suara inda nutqi biharfi dhad, ketika menyebutkan huruf dhad. Nah, ini sekali lagi, masing-masing huruf hijaiyah memiliki 5 sifat. Maka tambahkan dia kalau ada contohnya pada huruf-huruf tertentu yang sudah ada ini. Contohnya huruf dod, maka sifat yang keenamnya adalah istitalah. Kemudian huruf ba contohnya, maka sifat berikutnya adalah qalqala. Huruf ra berikutnya yang keenam adalah sifatnya inhiraf. Kemudian yang ketujuh takrir. Huruf sin contohnya yang keenam adalah tafasyi. Nah, begitu pengambilannya. Maka sampai di sini, alhamdulillahirabbil alamin, selesai pembahasan kita pada makhraj dan sifat huruf. Sekali lagi, dari yang kita jelaskan satu persatu, sifat itu semuanya bisa dibuktikan, ya, dengan cara prakteknya, ya, gitu. Baik, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok masih kita lanjutkan, ya, dengan pembahasan yang tak kalah yaitu membahas tuhfah. Biasanya daurah tuhfah ini, ya, kalau tidak 2 hari 3 hari selesainya. Hari keempat biasanya setoran matan, hafalan. Nah, ini besok kita selesaikan dalam 1 hari insya Allah. Oke, tapi jam 8 sampai 8.30 kita jadwalkan untuk ujian makhraj sifat. Maka saya minta pada kesempatan ini tolong dipersiapkan nanti malam. Kuatkan hafalannya. Saya tahu kawan-kawan di Tembilahan religius, orangnya suka tolong menolong satu sama lain. Ya, suka tolong menolong satu sama lain, tapi untuk besok jangan saling tolong menolong. Ya, persiapkan, ya, ini maksudnya murni untuk menguatkan pemahaman atas apa yang kita pelajari. Nah, itu. Jadi untuk panitia mohon besok masing-masing 1 kertas aja, folio. Ya, HPS bisa cukup insyaallah. 5 aja sama kayak tadi, kayak gitu. Tapi dengan hafalan, ya. Tentukan makhrajnya, kemudian sebutkan sifat-sifatnya, baik yang berlawanan ataupun yang tidak berlawanannya. Ya, di luar selain huruf-huruf yang sudah ditentukan ini, dia hanya memiliki 5 sifat. Apa contoh huruf yang hanya memiliki 5 sifat? Hamzah, Tha contohnya, Ha contohnya. Nah, itu 5 sifat aja.
Ya. Rasanya tidak perlu saya kasih waktu lagi untuk menghafal yang 7 ini. Silakan hafal saja nanti di rumah. Ya. Untuk pertemuan hari ini sudah jam 5 juga. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, istirahat dulu kita. Ya, ada waktu sampai besok. Minta kesungguh-sungguhannya, ya, ditambah lagi mujahadahnya supaya makin faham dan makin kuat pemahaman kita tentang makhraj dan sifat huruf. Ya, besok juga kalau ada yang ingin ditanyakan, ya dibaca-baca malam ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan besok dan insyaallah kita jawab secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan dan sahabat semuanya, terima kasih banyak.